Semangat lagi. Bapak Ibu, saya duduk apa berdiri? Mimbarnya aja ditaruh di sini, tidak? Pak Bu, masalahnya panggungnya terlalu jauh, jadi kayak tontonan kayak pendek munyuk, kayak harusnya tadinya ini harusnya mepet di sini, jadi jelas ke ya, agak miring sedikit biar ibu nggak kebagian. Ya. Itu ya. Baik. Di sini aja ya. Kalau ibu pengen ini duduk di sini nggak apa-apa. Mau geser di sini nggak apa-apa. Kalau mau, ya. Ini karena susah saya kalau gini nanti nggak enak sama bapak-bapak. Sementara kalau begini memang ibu di sana. Mohon maaf, ini biar enak karena blocking kameranya di sini. Jadi nggak mungkin saya. Ya, halo, ibu, bapak. Sepakat saya di sini aja ya. Gak apa-apa kalau memang ibu-ibu pengen merapat, ini masih ada banyak tempat. Ini kalau perlu, gak apa-apa. Saya di sini. Mau apa? Tetap di situ. Tetap di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala ibn sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidul syuhur syahrul ramadan. Wa qala ibn man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu wasallam karim mananu ala dzalika minasyakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya kagumi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Terutama para orang tua kami, para guru kami, para kiai kami, para sesepuh kami yang hadir. Utamanya Bapak Awaludin Muni, PMN. Sehat selalu, Bapak Allah, karena Allah berikan kesembuhan. Saya juga agak kurang sehat, tapi Bismillah. Pertama itu Allah Yasin, ini nanti berkeringat, insya Allah berkurang. Yang saya hormati Persalinan Kirom, Ketua PDM Bapak Dr. Habib Ghazali. Yang saya hormati Asisten Satu Pemerintahan. Yang saya hormati Ibu Camat, Bapak Lurah, RW, RT.
yang saya hormati dari Polsek, dari TNI 86, mudah-mudahan presisi. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Eko, yang sejak menghubungi saya langsung dialog. Saya sudah punya tiket ke Jogja, seharusnya pagi tadi pesawat saya ke Jogja, tapi saya hitung-hitung dari Jogja harus balik ke sini dengan naik kereta lagi. Akhirnya saya beli tiket, baru mohon maaf Pak Eko, tiketnya nggak saya pakai, saya beli lagi langsung dari Jakarta langsung turun di Royal. Dan ini saya bilang betul Bapak Ibu semuanya, saya sejak hari akad malam sudah berangkat safari dari Lampung, Palembang, Jambi, Jakarta langsung di sini. Ini saya tahu seandainya malam ini saya dipanggil oleh Pak Jokowi, saya tidak mau karena komitmen saya kepada orang-orang kritik keluarga. Dan itu saya jaga betul. Saya tidak mau besok dari sore SMP Bintang, nggak mau. Dan saya nggak mau dari Jokowi karena nama saya Wijayanto. Pak PJ aja nggak mau dipanggil presiden, mau bukan presiden. Dan luar biasa, ini 3 tema untuk membahas pada satu malam. Ini pakai 5. Mudahnya sekali suruh bahas tentang masjid, tentang persiapan Ramadan dan tentang keberkahan. Ini harusnya mudahnya 3 kali. Mudah sekali suruh bahas 3 materi. Maka mudah-mudahan tidak lama, paling 3-4 jam saja saya akan menyampaikan. Masalahnya ini settingnya, mohon maaf ibu-ibu saya ini agak susah untuk menempatkan posisi ini. Karena tadinya harusnya memang saya tidak mau panggung terlalu tinggi, karena kalau panggung terlalu tinggi itu kayak tontonan, jadi kayak programnya saya lihat di ujung. Yang kedua, saya suruh rapat, harusnya jangan ada jarak karena ini pengajian. Dan yang ketiga harusnya mending kita di situ aja, dari sana dari situ, jadi ini harusnya panggungnya ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Dokter saya punya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Pertama, kelemahan dalam pengajian ini adalah fokus. Karena jam begini ini untuk masukkan ilmu agak susah, untuk masukkan makanan cepatnya luar biasa. Yang kedua, kelemahan begini ini pasti karena banyak anak kecil kalau diem terus itu nggak normal. Tapi kalau ramai nggak normal pengajiannya. Maka tadi saya pesan anak kecil jangan di depan saya. Alhamdulillah ini sudah. Yang keempat, yang susah adalah membawa kekompakan, apalagi ini masih sisa-sisa antara amin, omor-omor sama Ganjar Mahfud. Jadi masih ada sisa-sisa sambulan sama samsulfatnya itu masih ada di sini. Dan saya tidak yakin, walaupun saya ini dari Kamtipmas Mabes Polri, tugas saya adalah bagaimana membawa persatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan presiden menjadikan putus silaturahmi di antara kita. Toh kalau partainya menang kita tidak dapat apa-apa. Karena kaos sablonan lutut. Maka saya akan mulai kalau semuanya kompak. Ya kan Indonesia itu bagaimanapun dimulai dari kritik ulang ini semuanya harus kompak. Tunjukkan bahwa Islam menjadi pelopor, menjadi pionir atas kekompakan walaupun beda pilihan tetap bersilaturahmi. Setuju? Dan itulah fungsi masjid. Maka tidak boleh jadi masjid biro, masjid yang memecah belah umat. Maka tidak boleh masjid ini masjid kuning hanya Muhammadiyah, itu nggak boleh, nggak boleh. Hanya PDIP yang Golkar nggak boleh. Hanya yang rambutnya lurus, rambut keriting, darah masuk, nggak boleh. Maka masjid harus jadi wihdatul ummah, bagaimana semuanya boleh masuk. Semuanya saya uji kekompakan dulu, nanti yang kompak berdiri pulang. Dan nggak mau kalau saya kompak di belakang. Semuanya kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Tepuk, nggak usah tepuk tangan, tepuk saja. Semuanya kalau saya bilang satu, tepuk. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, kalau saya tepuk. Nanti agak kompak, tolong berdiri terus keluar.
Semuanya, satu. Nah, nggak kompak kan antara di dalam masjid sama di rokok. Ulang, satu, dua, satu, tiga, dua, satu, empat. Kalau Pak Polsek ini ada 12 yang begitu berdiri ulang. Bikin gak kompak, gak maju di wilayah Polsek ini. Jadi nanti 12 orang di situ tambah 4 orang di sana. Itu kalau jadi pejabat itu potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran saja. 4 juga udah tepuk, Pak. Bu. Ulang. 1, 3, 2, 1, 2, 4. Bukan cuma tepuk aja nggak kompak apalagi malah pilpres. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Masya Allah saya datang langsung hujan itu tanda berkah. Maka ada sholat khusus minta hujan, bahkan doa khusus minta hujan istisqa. Tidak ada doa sholat minta angin, minta panas nggak ada. Maka hujan itu disyukuri, bahkan ada doa, mudah-mudahan doanya menjadi nafiat, menjadi bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu berkah? Kenapa orang hidup diminta berkahnya? Yang saya hormati tadi belum saya sebut, Pak Suparman mewakili agama. Semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkah hidupnya dunia sampai akhir. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil bisa jalan. Yang anaknya nakal-nakal, mudah-mudahan dari anak yang soleh dan soleh. Yang keluarganya yang berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang masih terbelit utang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini lupa orang yang minta niat. Kamu yang kenceng udah gak kompak, utangnya banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu berkah? Kenapa orang hidup diminta berkah? Hampir setiap hari Rasulullah itu mengajarkan doa untuk minta keberkahan. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan, dan selamatnya dalam beragama. Jadi berkah masjid. Maka sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu Nabi menyebut diskotik, menyebut pasar. Maka kalau ada anak sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Maka lihat orang baik atau tidak itu, lihat orang itu sering keluar masuk masjid. Maka orang yang tidak pernah masuk masjid, kata Nabi, sulit dipersaksikan kebaikan. Karena di masjid niat yang jelek jadi baik. Dan sejelek-jelek tempat hiburan, maka untuk mengamankan pengajian dengan mengamalkan hiburan, lebih banyak polisinya di hiburan apa di pengajian? Hiburan, karena berkah ada di masjid apa di tempat hiburan? Tawuran biasanya di pengajian apa di konser musik? Jarang, pengajian mati, 8 orang, rebutan snack, masalah jarang. Kadang-kadang di konser musik, ya Allah, belum mulai saja sudah mulai mabuk-mabukan. Sudah cuma senggolan saja. Jadi di sini, masya Allah, rebutan kursi begitu rupa, masya Allah, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena di sini ada keberkahan, di sini banyak malaikat. Maka orang ke masjid jarang, orang mau berbuat jahat itu di masjid, mau tawuran atau sholat 2 rakaat di masjid. Ya Allah, bila kemenangan dalam tawuran ini. Orang mau nyopet doa di masjid, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawa itu nyopet juga. Jarang orang pacaran di masjid. Baik di belum pacaran kita mulai ala hadinya Al-Fatihah.
Kenapa? Karena masjid tempat di mana kata Allah, setiap yang berzina dengan masjid, maka itu akan jadi mulia dan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ibu kenapa harus lepas sepatu, lepas sandal? Karena di masjid. Kalau keramik itu tadi di rumahnya Pak Farman, nggak perlu lepas sandal, lepas sepatu. Sebelum duduk, cium dulu 4 kali. Yang namanya tahiyat masjid, karena itu dikaitkan dengan Allah, mulia. Di toilet sama, di WC itu juga pakai keramik yang sama. Tapi di WC nggak perlu cium 4 kali tahiyatul WC masa. Apa yang membedakan? Di WC nggak ada kaitan dengan Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Karena kalau cukup waktu, Allah itu punya rumah dan punya 3 panggilan prioritas. Halo, halo, nggak responsif sama saya. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Kenapa saya cek terus Pak Abi, mohon maaf Pak Awaludin, kenapa saya tidak mau bicara? Ini saya serius di sini yang di belakang sudah bilahi taufik. Kalau tidak bersandara langsung Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah capek-capek berdiri, yang di belakang sudah sampai Sidratul Muntaha. Nunduk tapi dia berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aku. Pisang keluduk dimakan ular, kalau ngantuk produksi gigi. Masih hidup? Lanjut. Halo itu jawabannya halo. Halo halo halo. Halo halo. Halo halo. Ini kelemahan berikutnya, rata-rata tabligh akbar seperti ini malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata Makanya saya mau bikin teruntut. Kenapa? Karena ini kalau bicara tentang persiapan Ramadan, dulu Rasul dan sahabat itu menyiapkan Ramadan 6 bulan, bukan 12 hari seperti ini. 6 bulan. 6 bulan apa persiapannya? Banyak. Mulai dari ruhi, jasadi, maliyah, sampai maknawiyah, sampai banyak nanti jauhnya cukup waktu. Halo? Masih fokus? Masih fokus? Mikrofon di warna apa? Tolong semuanya jawab, ini kelihatan gak fokus ini. Mikrofon di warna apa? Ini warna apa? Orang tidur di malam hari warnanya apa? Semut di gelap warnanya apa? Orang tidur di malam hari warnanya apa? Semut di gelap warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Ini warna apa? Arah warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu malam. Gak fokus dong. Halo. Ini Cilacap dari kelelawar tidurnya. Masih fokus? Ini saya akan mulai serius, terus jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat dulu. Kalau mau mulai, sudah pulang. Ya, ini kemudian bawa anak kecil, gampang pamit. Lanjut gak ini? Lanjut, baru mau serius, dan sama pulang nanti tinggal saya sama Pak Bupati, sama Pak Camat, sama Pak Habib. Kantornya semuanya tinggal 3 orang. Lanjut. Baik. Kalau daun warnanya apa? Tolong semuanya jawab, daun warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Karpet ini warnanya apa? Lampu merah, kuning sama apa? Kelapa muda warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Jadi jelapah makannya sayang di Cilacap nggak ada kebun binatang ya. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Setuju ya? Lebih panjang lehernya ya. Kalau jerapah makannya rumput, ayo dibayangkan dulu, bayangkan dulu. Sakit banget, mulutnya kok masuk banget. Jadi jerapah makannya kok mau rumput?
kok fokus. Kita ngerti. Kebun aja. Bapak biasa melihatkan Allah memanggil manusia 3 kali. Perhatikan baik-baik. Pertama Allah memanggil ke rumahnya, yaitu masjid. Maka kalau ada adzan, itu yang panggil Allah. Maka adzan itu Allah Akbar, karena itu suruh datang di rumahnya Allah. Siapa yang memakmurkan masjid dengan 5 waktu, di 5 kesempatan dia akan dapat pahala di 5 tempat. Kalau dia mau sholat di 5 waktu, apalagi berjamaah awal waktu di masjid, maka saya senang sekali masjid ini bagus bangunannya, tapi yang kedua bagaimana memakmurkannya. 1, hidupnya akan diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkah. Maka Rasulullah selalu mengajarkan Allahumma nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan. Bagaimana kita minta berkah? Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk rumah Robbi, anjirni munjalan mubarakan wa takhirul mujid. Ya Allah, turunkan berkah di kampung kami, di rumah kami. Maka Rasulullah kalau mau pulang, biasanya dari luar kota manjir dulu, berhenti dulu, doakan kampungnya, doakan rumahnya, minta berkah. Ada orang mau nikah, ucapannya barakallahu alaika wa jamaka bi khairi. Ya Allah, kumpulkan dia dalam keberkahan, dalam kebaikan. Orang mau nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut petani apa Allah? Petani maturnuwun. Gimana Bu? Kalau mau makan? Allah ini mau diberikan minal kubusi. Pintar Bu ya. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar, mau pengajian, duduk cari sandaran terus bismillah. Kalau suami nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana Bu? Sumum bukmut. Walik kamu. Ada kelelawar di dunia waktu malam, ada jerapah makanya rumput. Cuma itu walik. Halo. Kenapa kita nggak berkah? Karena hidup ini gak ada artinya kalau nggak diberkahi. Dan syarat pintu khazanah Allah, berkah akan turun di kampung ini kalau masjid ini dimakmurkan. Maka kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan, Imam Syafi'i rahmatullah alaihi mengatakan, tanda kampung ini masih diberkahi atau tidak, lihatlah masjid. Kalau masjid masih ada anak-anak muda yang datang, masih ada turun berkah di kampung. Tapi kalau yang ada orang-orang sudah mau mati, mau mati, sama anak-anak kecil, maka itu belum. Maka saya senang kalau ada pemuda-pemuda qalbun waladun fil masajid, pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan kampung ini termasuk di dalamnya. Kenapa perlu berkah? Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Tolong perhatikan baik-baik. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah dan ghaibiyah. Maka selamanya hidup kita di Trite ini tidak akan diberkahi kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan baik dengan Allah lewat sholat. Karena sholat itu adalah cara komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Kalau baca Quran, itu Allah sedang bicara dengan kita. Kalau kita sholat, kita bicara dengan Allah. Maka sholat memadukan 2. 1, dia bicara dengan Allah, Allah bicara dengan kita. Maka dalam sholat ada bacaan Quran. Hidup ini gak akan diberkahi kalau lepas hubungan dengan Allah. Halo. Sepohon kayu daunnya lebat, serta walaupun 1000 tahun kalau sembahyang, apa gunanya walaupun 1000 tahun
pagi bapak-bapak kalau nggak apa ya itu menyenangkan saya dengan makan dulu Pak. Begitu nyanyi dulu. Kenapa orang minum makan dulu? Ini dikondisikan di Muda Aceh ini. Muda Aceh itu apa? Ini Muhammadiyah 2 Cili ya. Cilacap. Untung Cilacap. Kalau di sini jadi Muda Tri. Ini sampai. Halo. Semohon kayu lebat serta walaupun itu 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun itu 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Suaranya juga bagus itu Mbak mau bersuara. Hanya lebih bagus daripada Limbat. Jadi saya sering ketemu Limbat itu suaranya jelek, lebih bagus. Gajimu berapa miliar sampai gak sholat? Maka ini panggilan pertama. Panggilan pertama nanti akan memudahkan panggilan Allah yang kedua, yaitu datang di rumah Allah, khususnya di 3 masjid. Jangan kamu berpayah-payah kecuali bisa mengunjungi 3 masjid. 1 Mekah Mukarramah, 2 Madinah, 3 Aqsa. Saya Aqsa ini kurang perhatian karena dirampok oleh Israel. Meskipun yang dikuasai sebetulnya bukan Aqsa, Gaza dan tepi barat. Kalau Aqsa itu milik 3 agama, sampai hari kiamat sudah ditaruh PBB milik UNESCO. Karena itu milik orang Kristen, orang Yahudi dan orang Islam dan satu benteng yang masih Aqsa. Kalau panggilan kedua itu beres, maka akan membereskan panggilan yang ketiga, yaitu menghadap Allah langsung. Dan untuk menghadap Allah langsung nanti ada 3 misteri. 1 dipanggil Allah untuk ke masjid, orang yang datang ke masjid, 5 tempat di 5 hal, 5 pahala di 5 tempat kami dapat berkah rezekinya di dunia. 2 beres hidupnya dari siksa api kubur, siksa kuburan yang di alam kubur. 3 dia menerima catatan nama dengan tangan kanan, semua laporannya baik. Yang keempat, dipastikan dia meniti sirat secepat kilat, tidak ada masalah. Dan yang kelima, ujung-ujungnya orang yang akan masuk surga tanpa merasakan pedihnya. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Jaminan bapak-bapak itu semuanya wajahnya berseri-seri. Tiba-tiba orang datang, loh, wajahmu baru pulang dari neraka tadi pagi. Kenapa? Karena tidak pernah memegang masjid. Untuk panggilan kedua, usahakan bagi yang mampu. Panggilan ketiga pasti orang akan mengalami. Tetapi orang tidak menyadari karena ada 3 misteri. 1 Al-Qur'an, 2 Amkan, 3 Asbab. Itu panggilan Allah. Panggilan Allah pertama ke masjid. Di semua masjid yang kita ada, kita Allah manggil. Yang kedua supaya umroh dan haji. Ketiga supaya dia menghadap Allah langsung dan tidak kembali sini. Tapi ada 3 misteri. 1 Al-Qur'an, 2 Amkan, 3 Asbab. Al-Qur'an kita tidak tahu kapan matinya. Dan untung manusia tidak tahu kapan matinya. Kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Karena ketemu orang pasti akan tanya, kapan mati Pak? Kurang 5 tahun. Oh, saya kurang 3 tahun. Oh, saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, gak seneng karena bisa menyebarkan undangan. Kalau tahu nantap kursi, kenapa? Mau mati ini besok lagi mau mati. Langsung datang ya, bahwa hadirilah pemakaman kami. Kurang 2 jam belum ada datang, pergi sendiri pakai ambulan. Mau apa? Mau kuburan. Mau mati kurang 2 jam. Tapi pas. Yang kedua tidak tahu
Aminkan, di mana kita akan mati. Saya pernah diadu dengan Mama Loren, satu frame di Trans TV. Katanya Mama Loren itu punya indigo, bisa tahu sebelumnya akan terjadi. Katanya ambisinya akan cerai, artinya akan sukses, akan tukar. Kalau memang tahu apa yang terjadi, saya tanya Mama Loren, tahu nggak Mama Loren itu matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau dia tahu matinya di mana, tidak bisa masuk. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Cilacap. Mulai kali saya mau nyambut kemana, dicari nggak ketemu. Sekarang nggak mati, sekarang ganti Mama Imam. Yang pusat itu langsung bisa terowong, itu baca. Yang ketiga, tidak tahu penyebabnya. Karena di Cilacap kalau ada orang mati, selalu ada 3 pertanyaan salah. 1, usia berapa? 2, sakit apa? 3, kena COVID atau enggak? Saya tanya, apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah bayi yang mati? Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang sehat sigap-sigap termati ada enggak? Orang tidur baru mati ada enggak? Olahraga baru mati ada enggak? Mendengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang misi pengajian mati, jarang. Ini banyak yang ada. Orang makan roti terus mati ada nggak? Makan roti di bis bisa tabrakan mati. Pas makan roti. Di depan pesantren saya Pak, di Jogja, mohon maaf, ada anak masih muda, usia masih sekolah. Masih muda, dia sehat segar-segar, enak-enak mancing di kali judi, enak-enak mancing sambil rokok, rokoknya jatuh, mati. Teman, masih muda, enak-enak mancing sambil rokok, rokoknya jatuh. Di bandara kemarin saya betul-betul ketemu. Ternyata masih sudah cantik, masih muda, cantik, bening banget. Belum kok enak-enak telepon. Itu saya lihat sendiri di depan saya. Enak-enak telepon. Halo, mati. Halo, itu langsung mati. Ya sekarang HP-nya besok orangnya jangan mati. Untuk itu masjid ini akan bawa keberkahan. Maka siapa yang datang ke masjid, hidupnya akan diberkahi di dunia. Apa itu berkah? 1, berkah sifatnya ilahiyah. Maka jangan berharap hidupnya diberkahi kalau dia lepas hubungan dengan Allah. 2, berkah tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Anak muda dinasihati itu berkah. Jujur anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tuanya. Dipanggil orang tuanya pengen mau nggak datang begitu handphonenya berderingan lari, betul nggak? Diri anak. Jangan pulang dulu. Iya dong. Soalnya Quran itu mudah dimenangi, ya, apalagi di depan mata kalau wirawiri dan nanti terkenal saya. Halo. Katanya kalau lawat aja tujuannya waktu, makanya berapa aja makanya. Coba tangannya diangkat. Ini biasa ini tes ya, biasa pengertian gerakan saya dari kali suci Bapak Ibu kedube kehidupan masyarakat kami suci orang menonton sekali aja ada kekuatan dalam hidup kita bukan Bapak sudah nyerahkan tapi Allah sudah nyerahkan dalam kita kata Ibnu Arabi akan dalam diri kita akan semua lihat saya ikuti perintah saya begini lagi biar nggak terima dia nggak partisan dia nggak begini lagi yang menawar semua lihat saya ikuti perintah dunia pegang dagu bapak pegang dagu bapak pegang dagu
Lupa. Ada masalah. Saya pegang apa? Ini jago apa tidak? Cuma bapak gini dulu. Ini orang jumpa. Jadi lebih sama lagi dulu. Mungkin dia tanya karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada yang itu. Ayo, lanjut. Diri anak-anak kalau sampai tidak mau taat pada Tuhan, sadarkan, kamu ada di dunia ini dilahirkan oleh bapak ibumu, oleh bapak dan alamin. 9 bulan 10 hari mengandung dalam berat, kamu ada di Cilacap ini dilahirkan, bukan di-download. Maka kalau ada anak lebih mendahulukan handphone, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, mau minta apa handphone, kamu lainnya dari handphone itu petang untuk koi. Bawa jamu dan tipek. Betapa anak itu jadi fitnah. Akhir-akhir ini berapa banyak orang tua kena fitnah anak-anak. Maka yang paling penting bagi kita sekarang adalah keberkahan itu apa? Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Maka kata Nabi, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, dan sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya, karena banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan lebih banyak lagi suami-suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul ya jujur. Jujur ibu kalau mau jaga kondangan lebih bagus dandannya daripada di rumah. Karena mau ketemu suaminya. Dan 3 jam kerudung 12 meter putus sana putus yang mereka itu udah kumpul gitu. Jadi melakukan bawa sampah itu kayak coba. Bahkan kerudung yang bagus gak seperti ini, itu udah mudis-mudis. Besok ketika undang serat itu ada standar. Yang depan-depan ini yang benih-benih. Yang tua-tua itu mau membasuh dulu. Aku 4, sama 3, aku ada 3. Ada Bu. Jadi jidatnya mana Bu? Jidatnya sini Allah. Tadi jago di sini jadi jidatnya. Ayo jangan lagi. Dua kali. Jidat yang ini. Kalau mau Ramadan bahkan kerudungnya waktu miring separuh tikutnya dalam jadi kita masih di rumah apa begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang yang waktu terus seminggu di kantor, tidurnya di kantor, kadang-kadang tapi di menitnya waduh belakang sama kayak nanti kantor masak waktu bu, kalau ibu tidak pandai menservis suami, mohon maaf, suami ibu akan melepaskan di mal-mal itu. Ya Allah, wanita itu kutilan, kurus, tinggi langsing, kayak biula, kayak kita. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gedut, gerat, kayak pentong. Itu kok kalau langsung nanti kalau ini tanggung kejepit leher. Karena sirah langsung makan misalnya. Keluar mahfud dari berkati laposte dosen kita istilah di rumah. Oh nyampar sampai pekor masalnya kosongnya ini rohan. Mungkin nonton lupa, belum saya ikuti. Wow, dikira leher putih, koyok salon pasti. Kalau ibu tidak pandai menservis suami ibu keluar sananya. Allah, wanita atas di sana itu pakai pakaian yang atas kurang bawah, yang bawah kurang. Pakai mini 15 cm ke 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Sementara menonton cerita kan yang mana dulu ya Allah subhanahu. Demikian juga, bapak-bapak, sebaik-baik suami yang paling baik untuk dirinya, karena kadang-kadang kalau
dengan istri orang sampai 3 jam dia ngobrol, tapi istrinya nanya asal jawab. Kamu di Pak, mau beli, kemudian dia maju. Terus makan bis, makan mutar. Main di Indonesia, nggak main dia lah, ada nggak suami seperti itu? Dia bujuk itu, Bapak dengerin satu, kalau bapak nyakiri hati istri, catat baik-baik, berarti telah menyakiti seluruh keluarga bersama. Bapak melamar dalam keadaan gak jadi, nggak biayai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, nggak dibiayai. Tahu-tahu udah lulus sekolah tinggal lama. 2. Ingat Pak, wanita itu tersakiti itu biayanya mahal. Karena kalau nangis, air mata yang waktu merusak eyeliner, eyeshadow, yang sing nangis masih, oh ya Allah, kayaknya biaya nih. Sabun muka aja nggak pakai, sabun mandi itu bukan untuk tangan, untuk kaki, kok panas putih foto gak bisa apa. Dipikirin, Pak. Dan wanita ini kalau tersakiti, pikirin baik-baik. Wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah. Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita sulit untuk mau. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Cilacap ini mohon maaf Pak PJ, lebih banyak jandanya apa dudanya? Karena janda ditinggal mati suaminya, ya Allah, ibu-ibu tinggal mati suaminya. Kadang-kadang 4 bulan masa idahnya, kawin 4 tahun ya nikah sampai menjadi seumur hidup, betul? Tapi kalau yang mati ibu rasa dulu kan tahun Bu, 4 hari aja kawin lagi sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik tunggu yang mobil cepat kering malah dikipasi. Kenapa? Karena ada cerita yang Cilacap katanya istrinya mati enggak disolatkan, malah dilangkai. Kenapa? Karena saya pergi kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Biasa orang lanang suka egois, betul Bu? Cari menang diri, betul Bu? Sudah merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Inilah keistimewaan Ramadan. Kenapa Ramadan ini Pak Bu disebut sebagaimana Nabi Yusuf dari 11 saudara yang lain? Kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, maka anak yang paling istimewa itu adalah Yusuf alaihissalam. Kalau bulannya ada 12, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang paling istimewa itu adalah Ramadan, itu sayyidus syuhur, puncaknya. Maka mempersiapkannya 6 bulan. Dan keistimewaan Yusuf ada 14 dalam kitab Jawabul Kafi. Salah satunya Yusuf itu memaafkan dan melupakan. Karena Nabi Yusuf itu ketika dia karena dimanjakan karena memang Yusuf itu paling ganteng. Yusuf itu kalau di sini nggak siapa ya? Enggak tahu Pak polisi juga kan. Enggak ada sih. Ini pengen ngomong. Maka wajar kalau itu disayangi sampai dilempar ke sumur biar mati, dikira tidak mati. Ternyata ditawar pedagang sampai jadi mulia, sampai dia jadi pejabat, tetapi dia memaafkan dan melupakan. Setelah jadi pejabat, kakak-kakaknya yang dulu tadi, seorang kaya sangatnya punya mimpi panggil di sana, dijamu begitu rupa, dia maafkan dan dia lupakan sampai dia tidak tahu kalau itu dikira sudah mati, ternyata memelihara. Inilah Ramadan. Maka berhasilnya Ramadan kalau dosa-dosa kita itu dimaafkan dan dilupakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam. Maka menyiapkan itu tidak, karena Yusuf itu luar biasa. Waktu itu wanita itu kena fitnah namanya Zulekha. Zulekha itu nggak ada namanya dalam Al-Quran maupun hadis.
Nah, kok tahu namanya itu dari tarikh, dari cerita-cerita di mana dulu sejarah di Bani Israel. Memang namanya Zulaikha. Kenapa Zulaikha itu namanya disembunyikan? Karena Zulaikha itu walaupun berbuat jahat, tapi dia masih punya malu. Ketika mau memperdaya Yusuf itu, pintu-pintunya dikunci sehingga supaya nggak ketahuan orang. Tidak dengan orang sekarang. Melakukan itu malah di video, malah diviralkan, linknya disebarluaskan sampai di browsing kemana-mana sekarang. Halo. Maka Zulaikha berkata, budak, akhirnya seluruh wanita itu dipanggil, dikasih buah, harus dimakan dengan dikasih sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Sakinah itu pisau yang sangat tajam. Begitu mau mempas, Yusufnya dipanggil. Misalnya Yusufnya paling kok enggak, kalau Yusuf itu kejauhan berarti Zulaikha kata ya misalnya saya, misalnya gitu ya. Maka begitu Yusufnya keluar, maka hada malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang karim. Kenapa nggak jamil? Kalau jamil itu hanya ganteng. Kalau karim itu ganteng, berwibawa, menarik, semua orang ingin foto sama ini. Karena tidak semua orang ganteng itu menarik. Ada nggak orang cantik tapi nggak menarik? Ada nggak? Ada nggak orang yang tidak cantik tapi menarik? Ada nggak yang cantik dan menarik? Ada nggak? Ada nggak yang tidak cantik dan tidak menarik? Ada nggak? Hampir semuanya benar. Maka semuanya wakoto aidiyahunna. Maka dia motong jari-jarinya tidak biasa. Hebatnya. Maka suami istri yang sakinah. Dulu orang Arab kalau nyebut pisau itu mudyah. Sejak turun surat Yusuf ayat 31 dari sejarah itu, maka sekarang sampai sekarang pisau yang sangat tajam itu bahasa Arabnya sakinah. Maka suami istri jangan saling menyakiti, itu sakinah. Menegur suami yang baik, jangan dengan cara menyakiti. Bapak tahu Fir'aun, dia tahu persis bapak itu yang Fir'aun. Nah, itu namanya kayak tahu pedusnya nanti pedus yang dipermus atau apa tapi kuih persis. Makanya Rasul itu punya istri namanya Aisyah. Kalau punya panggilan 10, nggak pernah Rasul panggilnya Aisyah itu pernah. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin, ya Humairah, sinirah 5. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, tahu ya? Kayak pakai flash on. Kayak bukan apel malam, kalau apel malam itu hijau. Putih kemerah, jadi kalau di sini kayak udah kayak apel itu salah. Karena Nabi jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Sudah bojone itu panggil black si black. Bojone budak panggil tak budak. Mas Agus, Agus angkat dulu sedikit di sana. Sudah bojone kamu dud. Ini kalau mau dia panggil sing menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuan besar itu. Halo, Ibu bapak semuanya. Maka berkah sifatnya ilahiyah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Suami yang menyenangkan istri, istri yang menyenangkan suami, anak yang taat pada. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Ini sengaja panitia tadi ngambil minum ini pasti untuk saya. Saya tidak terlalu haus, tapi boleh nggak saya menghormati? Saya tak menghormati panitia, saya tak minum. Rasulullah itu kalau minum, hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti dengan istrinya.
Dan ibaratnya Rasul kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasul. Jadi kalau nanti minumnya bibirnya di sini, ditempelkan di sini. Nggak kayak orang cilaka. Bapak gini lah, aku gini. Bahkan Rasul itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ada cerita itu, ya. Rasulullah itu kalau menggigit hanya sedikit kecil supaya istrinya dapat banyak. Nek mau tintik kon, digigit kali sidik kayak begini dan hebatnya istri Rasul juga gigit di mana bekas gigi tadi dilanjutkan sedikit sehingga kadang-kadang apel itu berpuluh-puluh gigitan. Nah ini bapak ini, nah mungkin ya belum sikatan atau masalah biasa. Walaupun pernah Rasul minum dihabiskan, maka begitu dihabiskan Umulidin berteriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, jangan untukku, bukankah ya Allah majamaah. Kita akan diberkahi kalau kita adakan bersama. Minum kok dibalas sendiri, egois. Jargoni, so ngajar apa? Ya habibati ya zaujati, karena suami istri itu nanti dilihat hubungan baik kita tergantung nama di kontak. Kalau namanya itu jelas Khadijah, Aisyah, Fatimah, kok ditulis Bebek, Yayang, Cinta, Milo, Ani, Sayang dan saya kawan kan. Atau jelas namanya Fatimah di sini tulis Mama, oke, Bebek, Ani. Atau tapi ada mulai Mama 1, Mama 2, Mama 3. Tapi kalau namanya Fatimah di sini ditulisnya Mabes Polri, Mako Brimo, Juara Reskrim. Apalagi jelas namanya Fatimah ditulisnya Mak Lampiru. Maka kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri. Dan handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu. Biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru simpan. Bu, ada cerita katanya daripada ini handphone ini daripada diangkat istrinya, mending dia batalkan sholat. Di tengah-tengah sholat kok handphonenya berdiri mati masalah. Khawatir daripada aku dijibuk bojone, mending batal sholat. Masalah. Ini yang pertama pasti ngalamin. Masalah biasa. Halo. Kenapa kau bukan maafkan aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang terlalu haus, ya saya bikinkan lagi. Akhirnya dibawa ke dapur, sampai di dapur Umulidin nangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Di dapur itu ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Inilah suami yang hebat. Jelas ya Bu? Karena kalau diminum separuh, nanti istrinya jadi merasa kesal ini. Paham Bu? Jadi untuk memuji suami itu, besok pagi bikin mie, dikasih incin Bu. Terus Mas, mumpung sebelum subuh, mumpung masih panas, kalau minum kira-kira konkretik keluar dikait apa boleh responnya? Semprot tuh minta masalah biasanya. Bapak biasa mengatakan berkah yang ketiga tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Waldi dapat 2 ton, Pak Habib dapat 5 ton, saya dapatnya 2 kilo, Pak Panan 2 ton, nggak bisa. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair yang tepat, bertambahnya kebaikan. Maka menjelang Ramadan ada 5 yang harus kita siapkan untuk Ramadan supaya diberkahi. 1, istidadul jism, menyiapkan fisik, badan, kesehatan. Mulai hari ini dijaga kesehatannya, segera disembuhkan Pak Bupati.
Ya nanti bisa kuat puasa. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa sempurna kalau kita sehat. Salun arfiah yakin. Kalau kamu sudah punya agama, minta sehat. Yang kedua, istidadul ruhi, persiapan mental. Kenapa? Karena setiap amal baik, nafsu itu membayangkan susah. Setiap amal jelek, nafsu membayangkan senang. Maka caranya, Bu, kalau mau piknik, pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Ning harus poso nih sesuk, laparnya mulai hari ini. Wah, sesuk poso. Jam 2 ngantuk-ngantuke, jam 3 alun-alun-alun, jam 5 belum. Puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini. Maka kita sholat sendiri dengan sholat jamaah cepat mana? Maka sholat jamaah pahalanya banyak karena nafsu dikendalikan. Sialan imam sholat kurang ajar. Ngeder tapi gimana takal dia dua itu. Ada orang sholat duit tentu kepada Allah Akbar. Ya Allah ini bacanya sama kemarin. Allah bersama itu dulu kita dulu kalau bacakan tentu kadang-kadang nafsu. Zakat mal dengan zakat mal banyak mana? Kalau ke mal bawa uang besar bawa kecil? Tapi kalau ada kota infak cari yang besar apa yang kecil? Keluar uang kok 2, 100 ribu, 105.000. Yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? 5.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek. Yang dimasukkan yang jelek, yang lecek apa yang bagus? Jujur dan baik. Begitulah nafsu. Tapi apa semua nafsu begitu? Tidak. Inna nafsa la'amaratun bisu illa marofi. Kecuali nafsu yang dari Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk membiasakan pengendalian nafsu. Bu, ini tak cek terus ya. Kalau Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup kan? Bapak biasa melihat kan? Nafsu itu kalau tidak biasa berat, beban. Tapi kalau sudah dibiasakan, maka nanti jadi lepas beban. Contoh, orang itu nggak biasa pakai kerudung, maka pakai kerudung pertama kali melorot terus. Tapi kalau sudah biasa kerudung, sekarang pakai ibu camat mau sehat lagi, tapi pakai dimensi, pakai minimalis, pakai tank top, pakai dimensi, pakai rok mini, dibilas paruh. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Tidak. Orang kalau sudah biasa sholat itu beban. Tapi kalau sudah biasa sholat jadi pelepas beban. Nyatanya ibu mau tidur, kok belum sholat isya. Rasanya gimana? Nggak nyaman. Biasanya subuhnya pagi, kok kesiangan kerja dulu. Kenapa? Subuh kawan. Jam 7. Nah, biasanya jam 7:30. Maka Ramadan adalah takmin. Ramadan adalah habit. Ramadan adalah pembiasaan untuk kebaikan. Maka persiapan ruh yang ketiga, istidadul maknawiyah, yaitu bagaimana Ramadan ini disiapkan bahwa bulan ini bulan kesabaran, maka melatih kesabaran untuk taat, untuk tidak mengeluh, untuk senantiasa tidak maksiat. Dari mulai yang kecil-kecil kurangi marah, kalau mau bertengkar, afwan, ini sohimun, maaf saya sedang puasa ini juga bulan tarbiyah, bagaimana kita menimba ilmu imam amal. Kita ini ilmu itu menunjukkan bagaimana amal diterima. Wong cilacap itu wajib banget jam 10 zuhur, masalah. Jam 11 itu masalah. Pak Bupati ini wis kudu ning omah. Umur buka tangan, kurang sikil, kurang kaki. Sampai ayo sholat Pak berjamaah. Kamu duduk begitu cuma kaki dua. Mau sikil tok, dapat sikil tok, dia harus ning omah mau isuk. Diterima enggak? Ya. Maka persiapan ilmu supaya apa yang puasa yang batalkan, jangan sampai ada anak kecil tanya, bu, nangis itu batalkan puasa enggak? Enggak.
alhamdulillah berarti nggak batal. Makanya kenapa mau makan suku durian kok dosen untuk nangis? Dan nangisnya nggak supaya tahu. Karena ada di Indonesia ada betul-betul nanya saya gitu. Umur itu batalkan puasa? Enggak. Umur batalkan puasa berarti saya wudhu. Bagaimana kalau saya umurnya pakai sirup? Jadi wudhu ini dikai strawberry dan umurnya habis karena saya. Supaya kita tahu ilmunya. Maka istidadul ilm berikut. Bagaimana kita? Yang terakhir, Ramadan ini adalah istidadul mal, yaitu persiapan harta. Kalau dulu sahabat itu menyiapkan Ramadan dengan nabung 6 bulan. Makanya silahkan Bapak Ibu ke Mekah Madinah, ke negeri-negeri di Mesir, di Yordan, di Pakistan. Masya Allah Bu, kalau Ramadan semua lomba untuk sedekah. Sampai orang berebut, orang itu dipaksa untuk mau menerima. Bukan kalau kita kan mau nyari untuk sedekah. Kalau ini enggak, nyari orang itu supaya apa? Kamu dipaksa harus mau. Mahasiswa itu dipanggil kasih uang kasih itu, karena itu bulan untuk amal. Sahabat dulu Pak Bu nabung 6 bulan untuk beramal di bulan Ramadan. Inilah persiapan Ramadan supaya Ramadan kita diberkahi. Sekali lagi, mudah-mudahan satu, masjid membawa keberkahan, maka makmurkan. Dua, kita dalam Ramadan persiapan kita untuk menjadi berkah di bulan Ramadan. Bulan ini bulan Sya'ban ini bulan untuk menanam, untuk menyinahi. Rojab itu kata Abu Bakar Al-Balqi, kata Syekh Abu Bakar Al-Balqi, katanya yang namanya Rojab ini adalah bulan untuk menanam, maka bulan Sya'ban ini bulan untuk menyirami, nanti panennya di bulan Ramadan. Kalau angin itu di bulan Rojab, maka Sya'ban ini adalah bulan awan, maka angin gak ada artinya kalau gak dijadikan awan. Bulan Ramadan, maka bulan hujan, maka tidak mungkin kita dapat hujan kalau Sya'ban ini. Maka Rasulullah tidak pernah beramal kebaikan melebihi amal Sya'ban di luar bulan Ramadan. Bulan ini juga punya kelalaian karena banyak orang lalai. Begitu kata Nabi. Bulan ini bulan diangkatnya amal, maka Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Ini masih ada 12 hari, maka persiapan yang cukup bagaimana mendatangi Ramadan. Udah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Masjid sudah ada bahas, keberkahan juga, Ramadan juga. Jadi kalau di TV datang 4 kali saya, Masya Allah. Bapak tinggal duduk ya, jadi saya tadi sudah 2 jam, masa luar biasa. Sampai ketemu, insya Allah saya full Ramadan di Indonesia 40 tahun, sudah 15 tahun. Saya ini salonnya selalu di studio Indonesia. Salonnya Bapak saya kasih bocorannya, salonnya pasti iklan. Karena meja juri itu dikasih laci, laci itu untuk salon-salon kita siapkan. Jam 2 itu sudah masuk kali semuanya, setengah 2. Makanya saya selalu dekatnya Mama Dede, karena Mama Dede itu lauknya banyak, Mama Dede tidak pernah semua. Kalau dekatnya salonnya Subri itu kali nggak bawa lauk udah. Mulai jengkol dan saya rendang salonnya. Jam setengah 8 saya kontraknya di CNN komen berita. Kemudian jam 9 saya di Trans 7. Jelang buka puasa saya di iNews. Tidak usah dihitung, itu lebih bisa, menghitung itu bisa. Udah, itu saja yang perlu saya sampaikan. 2 jam saya sudah berdiri di sini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah menjaga, Allah mengamalkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan. Ini gunakan yang Ramadan, tidak hanya sholatnya, tapi juga bagaimana tadarus Qur'annya, bagaimana menghidupkan masjid, bagaimana kita juga sedekahnya, bagaimana kita beretika dulu. Baik. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang di sana ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Yang di luar ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan pada komisi. Kurang lebih mohon maaf, kalau muafiq wal muwaffiq, billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada doa itu tidak masuk dalam doa. Serius, dibaca ini WA-nya. Yang doa,
Habib udah bagi-bagi enak kalau cuma sambutan bagi-bagi. Snacknya aja dua gitu, masa luar biasa. Nanti ketua PTN-nya ya. Baik, karena tadi ada pantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Kalau ada jam yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam laci. Ya, semuanya. Kalau ada sumber silakan boleh kita memahami. Kalau menurut kapalnya, insya Allah saya akan lagi saja. Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur Pak Eko jangan lupakan kuning. Bukan ya. Ya ada gading yang tak tertarik karena kenyataannya gading juga tetap dengan Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, sudah dimakai Bu. Pokoknya saya mohon maaf, suminten ketiban Jidilo Rohim cekap semanten Ausia. Iya Bu, tolong bimbing doa, saya tidak mohonnya supaya saya tetap menjaga kesehatan saya karena masih agenda saya Senin itu ke 4 penerbangan harus ke Labuan. Ternyata Labuan itu dari Jakarta, dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Manado, Manado ke Ternate, Ternate masih ke Labuan. Masalah itu ada ulang tahun sekaligus sama-sama juga. Sekali lagi masih ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyimak langsung. Mungkin ada yang sering lihat YouTube-nya, sering lihat YouTube nggak? Lihat beliau. Mudah-mudahan kita menyaksikan langsung dan kita lebih barokah, lebih manfaat. Baik, karena sudah malam, kita akan langsung memohon untuk Bapak Dr. Habib Ghazali untuk memimpin doa pada penutup kali ini. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mendoakan untuk Bupati kita, semoga sembuh, cepat pulih dan bersama kita bersama-sama membangun. Yang kedua, kesehatan untuk Ustaz Wijanto. Karena jadwalnya menuju pada semoga diberi kesehatan Allah SWT. Dan untuk kita bersama-sama, mari kita tutup dengan doa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.